Manajemen karir. Ibarat kamu menjalani karir dengan planning-planning tertentu. Ini bukan cuma soal belajar keterampilan, tapi juga gimana caranya kinerja kamu bisa naik ke level dan mencapai impian karir kamu. Sementara pengembangan karyawan itu lebih umum, lebih ke nge-boost kemampuan dan produktivitas tim, tanpa terlalu fokus ke rencana karir masing-masing. Jadi, manajemen karir lebih ke rencana perjalanan karir kamu, sedangkan pengembangan karyawan mengupayakan sebuah tim semakin terampil secara keseluruhan. Ada 7 tahapan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, analisis kebutuhan SDM. Misalnya, perusahaan lagi membutuhkan orang untuk tim produk baru. Jadi kita lihat nih, apa saja tugas dan tanggung jawab yang dibutuhkan. So, harus memperhatikan posisi yang dibutuhkan. Kedua, melakukan proses rekrutmen dan seleksi. Ini merupakan tahap di mana perusahaan menyusun rencana untuk mencari bakat yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Seiring waktu, kita selalu diperkenalkan dengan teknologi-teknologi yang baru, maka perusahaan perlu melakukan pelatihan dan pengembangan agar terus update dan meningkatkan skill mereka seiring perkembangan zaman. Yang keempat, evaluasi kinerja. Perusahaan harus rutin untuk melakukan penilaian kinerja untuk melihat sejauh mana kemajuan karyawan tersebut agar kita juga memberikan feedback berupa bonus bagi yang berprestasi. Karena dari sini kita bisa melihat yang mana membutuhkan pelatihan dan yang mana harus diberikan penghargaan. Yang kelima, perencanaan suksesi. Next, kita harus lihat nih siapa saja yang berpotensi untuk bisa naik jabatan di masa depan. Bisa juga sesuai dengan hasil analisis jabatan yang dilakukan. Jadi kita punya daftar nih, siapa yang siap menggantikan posisi tersebut jika terjadi kekosongan. Yang keenam, pemberian kompensasi. Perusahaan harus memberikan gaji dan benefit yang setara dengan pekerjaan mereka agar tidak terjadi ketidakpuasan antara karyawan yang mana bisa memicu konflik dalam perusahaan. Yang terakhir, pemeliharaan dan pemberhentian kerja. Untuk tetap menjaga keseimbangan perusahaan, kita harus tahu yang mana karyawan yang perlu dipertahankan atau sebaliknya melakukan pemberhentian secara etis jika memang diperlukan. Nah, bedanya kalau pelatihan itu membantu karyawan memahami dan meningkatkan pekerjaan yang mereka lakukan sekarang. Misalnya, perusahaan memberikan pelatihan tentang cara menggunakan perangkat lunak yang baru. Sementara pengembangan karir berfokus pada pertumbuhan jangka panjang yang mana mempersiapkan mereka untuk tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Misalnya, ada program yang membantu karyawan belajar menjadi pemimpin untuk posisi yang lebih tinggi di perusahaan. Sistem gaji yang bagus bisa membawa dampak positif buat motivasi karyawan. Dampaknya antara lain yang pertama, motivasi tinggi. Kalau gajinya sebanding sama usaha dan kinerjanya, maka karyawan akan lebih termotivasi untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua, kepuasan kerja. Pastinya jika kita merasa gaji yang diberikan itu transparan dan adil, maka akan meningkatkan kepuasan kerja karena kita merasa diakui atas hasil kerja yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, retensi karyawan. Kalau sistem gaji di perusahaan kita sudah sangat bagus, maka sebagai karyawan kita akan tetap stay di perusahaan tersebut. Yang keempat, sebagai daya saing di pasar tenaga kerja. Kenapa? Karena tawaran gaji dan benefit yang wow pastinya akan dilirik oleh kandidat-kandidat lainnya. Jadi poin plus juga untuk perusahaan. Yang kelima, peningkatan produktivitas. Karyawan yang merasa dihargai biasanya kerjanya lebih efisien dan ikutan aktif nih mencapai tujuan perusahaan. Apalagi yang sering dapat bonus. Ada beberapa cara bagaimana kebijakan keselamatan dapat memperkuat hubungan antara pengelola dan juga karyawan. Yang pertama, konsultasi bersama. Jadi kita rapat bersama, diskusi tentang kebijakan keselamatan, biar karyawan juga ikut menentukan. Yang kedua, pelatihan keselamatan.
Adanya pelatihan keselamatan tentang cara bekerja yang aman itu seperti apa saja, biar kita semuanya paham dan siap. Yang ketiga, keterlibatan dalam pemantauan keselamatan. Karyawan ikut terlibat untuk mengecek keselamatan. Misalnya, ada beberapa tim. Contoh, ada yang jadi bagian dari tim keamanan di kantor. Yang keempat, reaksi cepat terhadap keselamatan. Kalau ada yang kecelakaan, perusahaan langsung bertindak sebagai bukti kita peduli dengan keselamatan mereka. Yang kelima, pengakuan atas praktik keselamatan yang baik. Bagi pekerja yang selalu aman kerjanya, kita kasih nih penghargaan, biar jadi motivasi juga buat yang lainnya.